Gulat sebagai olahraga tertua di dunia. Gulat merupakan salah satu bentuk olahraga paling purba yang dikenal manusia. Praktik gulat tidak hanya terbukti sebagai bagian dari aktivitas fisik, tetapi juga menjadi cerminan dari kebutuhan manusia prasejarah dalam bertahan hidup, mempertahankan wilayah, serta menunjukkan kekuatan dan keahlian fisik. Sifatnya yang tidak membutuhkan alat bantu menjadikannya mudah dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sejak zaman purba, jejak awal gulat dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalan arkeologis, lukisan dinding yang ditemukan di gua-gua. Prasejarah di Prancis memperlihatkan adegan dua manusia yang saling bergulat. Lukisan tersebut diperkirakan berusia sekitar 15.000 tahun, menunjukkan bahwa gulat sudah dikenal dan dipraktikkan jauh sebelum adanya sistem peradaban modern. Selain di Eropa, bukti lain juga ditemukan di kawasan Mesopotamia dan Mesir kuno. Di antara temuan penting adalah relief-relief di makam Beni Hasan, Mesir, yang menggambarkan lebih dari 400 posisi dan teknik gulat yang berbeda. Relief ini berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan membuktikan bahwa gulat bukan sekadar permainan, tetapi juga bagian dari kebudayaan dan pelatihan fisik yang serius. Gulat juga mendapat tempat terhormat dalam peradaban Yunani kuno. Di sana, olahraga ini disebut sebagai PAL dan menjadi salah satu cabang utama dalam Olimpiade kuno yang dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi. Bahkan pada Olimpiade ke-18 tahun 708 sebelum Masehi, gulat resmi dimasukkan sebagai bagian dari perlombaan, membuktikan statusnya sebagai cabang olahraga yang bergengsi dan dihormati. Dalam konteks Yunani kuno, gulat bukan hanya sekadar adu fisik, tetapi juga latihan untuk membentuk karakter, keberanian, dan ketahanan. Para filsuf besar seperti Plato dan Socrates pun dikenal pernah mempelajari seni gulat sebagai bagian dari pendidikan jasmani mereka. Dengan kata lain, gulat dipandang sebagai sarana membentuk manusia seutuhnya, baik secara fisik maupun mental. Berlanjut ke peradaban Romawi, gulat diadopsi dan dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih keras, dikenal dengan istilah gulat Romawi. Dalam perkembangannya, gulat menjadi bagian dari hiburan di ring gladiator, meskipun esensinya sebagai olahraga tetap dijaga. Dari masa ke masa, gulat berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan kemudian ke Eropa modern. Gulat juga memiliki tempat penting dalam budaya tradisional berbagai bangsa. Di Jepang, misalnya, berkembang seni gulat sumo yang syarat dengan ritual dan spiritualitas. Di Mongolia dan India, gulat dijadikan bagian dari pendidikan kaum pria dan menjadi simbol keberanian serta kekuatan. Setiap daerah memiliki teknik dan aturan berbeda, tetapi esensinya tetap sama. Pertarungan fisik dengan prinsip kejujuran dan keterampilan. Keberlangsungan gulat sebagai olahraga tertua dunia tidak terlepas dari kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Karena tidak membutuhkan alat dan dapat dilakukan di mana saja, gulat menjadi olahraga yang inklusif dan mudah diajarkan secara turun-temurun. Ia bisa dipraktikkan dalam konteks hiburan, pelatihan militer, maupun pembinaan karakter generasi muda. Saat ini, gulat modern telah berkembang dalam berbagai format, seperti gulat bebas freestyle, gulat Yunani Romawi, hingga versi profesional yang dikemas sebagai hiburan. Namun, akar sejarahnya tetap dihargai dan dijaga. Di ajang Olimpiade modern pun, gulat menjadi salah satu cabang utama yang menegaskan posisinya sebagai warisan atletik umat manusia yang paling tua. Dengan jejak sejarah yang begitu panjang dan tersebar luas, gulat pantas disebut sebagai olahraga tertua di dunia. Ia tidak hanya menjadi ajang adu kekuatan, tetapi juga simbol dari semangat manusia untuk bertahan, bersaing secara adil, dan menghargai keberanian. Warisan ini menjadi bukti bahwa sejak zaman dahulu, manusia telah memahami nilai dari sportivitas dan kedisiplinan melalui tubuh dan gerak.